Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Nur Nafiiyah. Kali ini masih membahas fuzzy. Di sini untuk fuzzy yang akan saya contohkan untuk direview artikelnya, yaitu di sini. Jadi nanti pada saat kalian mau mencari, nanti saya akan carikan artikelnya. Terus kalian tinggal deploy atau mengaplikasikan ke dalam program ya. Jadi nanti caranya mendeploy ya saya akan jelaskan. Oke, yang jelas ini nanti artikelnya saya carikan di Google Scholar. Di sini di artikel ini yaitu menentukan apakah truk itu masih layak untuk dipakai atau tidak ya, menentukan truknya itu layak dipakai atau tidak. Dimana kalau kita baca artikel berarti kan kita ngecek satu persatu mulai dari abstrak, latar belakangnya, terus metodenya. Nah mulailah ke studi kasus dia. Nah ini jadi caranya baca nanti. Di situ kan menentukan layak atau tidaknya berarti masih sama, langkahnya masih sama, yaitu langkah untuk mendeploynya. Satu, menentukan variabel input dan outputnya. Yang kedua, membuat grafik keanggotaan dari setiap variabel dan value itu yang mana, value itu yang banyak, ringan, berat, tidak layak ya. Terus yang ketiga adalah membuat grafik itu beserta dengan rentang nilainya ya, beserta dengan rentang nilainya. Jadi itu satu paket menentukan tentang nilai setiap variabel. Nomor 3, terus barulah membuat rule. Setelah membuat rule barulah bekerja sesuai diagram yang pernah saya tunjukkan, yaitu langkah diagramnya yang pertama adalah input. Setelah dikasih input, melakukan inferensi membership dulu ya, menentukan membership, terus inferensi. Menentukan membership itu nama lainnya adalah fusifikasi, terus fusifikasi. Nah hasilnya nanti output. Ini tahapannya. Nah, tadi di studi kasusnya itu sudah saya baca mulai dari inputnya adalah jarak ya, di sini sudah ada keterangannya bahwa domain dan fungsi karakter yang berbeda bla 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 bla, ada jarak dengan satuan kilometer, terus berikutnya adalah beban dengan satuan ton, jadi kemampuan maksimum apa truknya mampu menampung berapa ton, kemudian keadaan remnya, jadi kondisi rem, kondisi ban, intinya itu dijadikan satu. Kalau nanti misalkan sama mau membuat per bagian ya monggo, silakan mau misalkan sama skripsi terus mengembangkan, nah itu boleh mengembangkan. Terus yang berikutnya outputnya adalah kelayakan. Nah di sini itu tidak menyebutkan rule
disebutkan rule-nya tapi tidak jelas ya. Tapi kan kita sudah punya hitungan, jadi akhirnya saya buat dulu grafiknya. Iya, sebelah kiri ada gambar grafik. Silakan perhatikan grafiknya itu, yaitu jarak, terus beban maksimum, kemudian ke bawah keadaan rem atau ban atau apa itu, terus outputnya adalah kelayakan. Nah, di sini juga sudah saya sebutkan di atas ini ya. Nah, ini variabel input, yaitu ada jarak, beban maksimum, keadaan rem, di mana setiap variabel ada value, yaitu ada value sedikit dan banyak. Beban maksimum ada ringan dan berat, keadaan rem ada rusak dan bagus. Outputnya adalah kelayakan, itu ada value layak dan tidak layak. Tidak layak batasnya adalah 75 sama 100, terus dan layak batasnya adalah 75 100. Nah, menentukan rule, ini rule-nya saya tuliskan di sini, rule, dimana rule ini kalau hitungannya kan ini setiap variabel itu ada 2 value. Berarti kalau saya tulis variabel yang pertama jarak 2 value dikalikan beban maksimum ada 2 value dikalikan, terus keadaan rem ada 2 value dikalikan, maka rule-nya ada 8 ya. Itu hitung-hitungannya. Jadi setiap variabel mempunyai value berapa itu dikalikan. Ada 8, berarti kita mulai dari jarak, beban max, saya singkat ya, terus keadaan rem gitu aja, rem. Nah, kita mulai dari yang belakang, berarti rusak, bagus, terus ini ringan, rusak, bagus, ini berat. Nah, ini sedikit value, value dulu yang 1, 2, 3, 4. Dulu yang berikutnya berarti tinggal rubah yang ini sama seperti kalau kita membuat tabel kebenaran. Jadi kalau tabel kebenarannya kalian paham gimana cara membuat tabel kebenaran, ya sebenarnya sama, ini juga gitu. Nah, ini banyak. Setelah selesai membuat rule-nya, langkah berikutnya adalah nih ya, langkah berikutnya di sini outputnya apa, ini yang saya tambah outputnya kalau misalkan sedikit, ringan, rusak, berarti tidak layak. Sedikit, ringan, bagus, layak. Sedikit, berat, rusak. Kalau misalnya ini layak ya, layak, terus ini tidak layak, ini bebannya sudah dapat, isi bagus, layak, ini tidak layak, layak, tidak layak, layak. Nah, ini kurang kaya tapi banyak. Nah, ini. Kalau nonton jangan di skip ya, jadi istilahnya dipahami karena terkait materi kuliah, jadi untuk bekal kalian nanti studi S1 ataupun untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Dari rule ini marilah kita mulai dari inputan ya, mulai dari inputan. Yang pertama saya tulis di sini inputannya adalah kan di sini ini ya, inputannya ada jarak, saya tulis di sini sedikit sama banyak,
transport ban. Saya kok kurang teliti. Nah, keyword data ini ringan, berat. Terus rem, saya singkat, salah naruh. Rem yaitu rusak dan bagus. Oke, saya kasih inputan. Untuk inputan jarak, misalkan sudah menempuh 20.000 km. Terus bebannya hanya mampu menampung 25 ton. Remnya masih 80%. Berarti ini di langkah berikutnya membership, fusifikasi. Nah, sedikit untuk grafik ini silakan diperhatikan video-video saya sebelumnya, yaitu dinilainya untuk menentukan mu-nya, atau dinilai mu-nya gimana. Terus saya tuliskan ulang lagi biar kalian nggak lupa. Misal ringan, intinya kan grafiknya ada turun dan naik, kita cari turun. If jika X itu inputan kurang dari sama dengan A, maka mu sama dengan 1. If jika X lebih dari sama dengan B, maka mu-nya adalah 0. Dan jika tidak sesuai semua, berarti A kurang dari X kurang dari B, berarti mu-nya adalah, saya tulis di sini, B dikurangi X dibagi B min A. Nah, kalau yang ditanyakan Z, karena nanti tahap fusifikasinya adalah Z ya. Berarti Z sama dengan B dikurangi mu dikalikan B min A untuk menentukan Z. Yang naik, saya tulis di sini, grafik naik jika X kurang dari sama dengan A, maka mu sama dengan 0. If jika X lebih dari sama dengan B, berarti mu sama dengan 1. Jika tidak semua, berarti A kurang dari X kurang dari B, maka mu-nya adalah X dikurangi A dibagi B min. Nah, untuk menentukan Z-nya berarti kan dibalik ya. Maka rumusnya adalah mu dikalikan B min A ditambah A. Jadi kalau berhubungan dengan rumus itu harus diutak-utik dan tidak boleh ngawur, itu sudah ada standarnya. Nah, selanjutnya kita mulai menentukan membership. If jika X itu berarti inputan kurang dari sama dengan A nya adalah 16.123, berarti nilainya 1. If jika X lebih dari sama dengan B nya 50.012, berarti nilainya adalah 0. Jika tidak semua, berarti rumusnya adalah B dikurangi X, B nya adalah 50.000 dikurangi X, kemudian dibagi B min A, 50.000 dikurangi A, hanya 16.000. Oke, sudah. Ini saya copy untuk yang sama-sama turun toh, tinggal merubah
ini apa ya, batasnya. Untuk yang A beban itu 21, terus yang ini 40, terus yang ini 40, yang ini 40, 21. Oke, sudah. Untuk yang rem di sini batas A-nya adalah 75, B-nya adalah 100, terus B dikurangi X berarti 100, dikurangi, aduh, mouse-nya keyboardnya agak ini, 100 dikurangi 75 ya. Jadi A itu yang sebelah kiri, B itu kanan ya, kalau kita membuat kursiku kayak gini tuh. Oke, selesai untuk yang membership turun. Yang membership naik banyak. If jika X-nya adalah inputan kurang dari sama dengan A-nya untuk jarak adalah 16.000, berarti nilainya 0. If jika inputan ya X-nya itu lebih dari sama dengan B, B-nya 50.000, nilainya 1. Jika tidak semua berarti X dikurangi A, X-nya adalah inputan, dikurangi hanya 16.000, baru banyak 16.000 ya, segini ya, dibagi B min A, B nya 50.000 kurangi 16.000 itu. Oke, selesai. Nah, saya copy, tinggal merubah batas AB-nya. A di sini untuk beban yaitu 21, 40 B, 21, ya 21, ini 40, ini 21. Kalau ada yang masih kurang jelas silakan bertanya. Kenapa? Karena terkait dengan tugas akhir. Terus selanjutnya ini batas untuk rem 75, batas 100, 75, 100, 75. Oke, selesai untuk tahap verifikasi. Tahap berikutnya adalah inferensi. Tahap inferensi di sini ada 8 rule, berarti mencari alfa setiap rule, alfa sama z ya setiap rule. Rule nomor 1 sampai nomor 8. Ini 8. Nah, rule yang pertama kita cek ya. Rule yang pertama sedikit ringan karena operatornya n, saya buat min sedikit, koma, ringan, koma, rusak. Saya cari membershipnya dulu atau saya cari alfanya dulu baru nanti z ya, sama seperti di video saya sebelumnya. Di berikutnya sedikit
sama dengan min sedikit ringan, saya kok keliru itu, nah ini sedikit ringan bagus sama dengan min berikutnya masih sedikit ya, nomor 3 sekarang, sedikit berat rusak, min sedikit berat bagus. Nomor 5 baru banyak, sama dengan min banyak terus ringan rusak. Nomor 6 min banyak ringan bagus. Nomor berapa sekarang? Nomor 7 min banyak berat rusak. Lalu yang terakhir min berat keliru, salah berat banyak dulu ya, banyak terus berat bagus. Kalau saya ada yang kurang teliti silakan dikoreksi, file Excel-nya juga sudah saya kirim di Google Classroom-nya. Baru kita mencari Z-nya. Nah ini Z-nya berdasarkan rule-nya layak. Nah, layak tadi ini kita cari yang layak. Layak itu naik ya, layak itu naik. Berarti sama dengan if jika alpha sama dengan 0 berarti 75. If jika alpha sama dengan 1 nilainya 100. Jika tidak berarti mu dikalikan 100 dikurangi 75 ditambah alpha ditambah A hanya 75. Ini untuk yang layak, berarti kita copy yang layak. Rule nomor 2 dipaste di nomor 2, rule nomor 4 dipaste nomor 4, rule nomor 6 dipaste nomor 6, rule nomor 8 dipaste nomor 8. Selesai yang layak. Berikutnya yang tidak layak di rule nomor 3. Tidak layak itu berarti grafik turun ya, sama dengan if grafik turunnya geser ke atas ya, saya geser lagi, if jika mu sama dengan geser lagi mu sama dengan 0 alpha ya, alpha sama dengan 0 berarti hanya 75. Saya urut aja, sama dengan 1 berarti nilainya 75. Terus if jika sama dengan 0 berarti nilainya adalah 100. Jika tidak semua berarti B nya adalah 100 dikurangi min-nya adalah X23 dikalikan B-nya 100 dikurangi 75. Kenapa kok merah? Kurang.
Nah, sudah. Ini rule tidak layak itu di nomor 3, terus nomor 5, dan nomor 7. Oke, selesai. Nah, selanjutnya tahap difusifikasi. Tahap difusifikasinya berarti mencari hasil perkalian alfa dikalikan Z. Nah, ini sama dengan ini dikalikan ini. Nah, dicari, terus disum. Yang bawah ini sumnya saya tebali, terus yang ini disum juga, yang alfanya. Nah, terus hasilnya adalah rata-rata Z sama dengan nilai hasil perkalian alfa kali Z jumlahnya dibagi alfa. Nah, selesai ini, maka kita batasi. Berarti kalau dia outputnya kan 75 sampai 100, kita batasi. Kalau misalkan tengah-tengah, itu 75 sama 100 itu berapa, kita cek ya. Tengah-tengahnya berarti 75 tambah 100 dibagi 2. Saya tengah-tengah ini. Nah, 87 berarti batasnya ya, batas untuk output. Berarti kalau ini 89 berarti masih layak dipakai outputnya. Taunya dari mana? Nah, ini ada batasnya. Jadi nanti di programnya dikasih apa untuk mengkonversi. Jadi kita harus tahu batasnya dulu. Nah, ini untuk mereview. Jadi tugas kalian nanti selain menghitung Excel kayak gini, membuat Excelnya kayak gini, dan juga membuat programnya ya, dan juga membuat programnya. Jangan di skip, diperhatikan langkah by langkah yang belum menyelesaikan decoding machine learningnya ya. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.